Oke, sahabat channel YouTube, kita sudah kedatangan beliau nih, sahabat saya nih, Ustaz. Bukan Ustaz sebenarnya, ini mah bisa dipanggil Kang. Kalau Ustaz mah nggak pantas kayaknya. Kang Abai. Baik. Saya dipanggil Kang Abai. Ini kita lokasinya di Karet Cibinong. Kawan yang mau datang ke sini bebas, mau jam berapa aja kita tungguin. Gitu. Iya. Yang penting jangan maksud apa-apa nih. Iya. Penting tujuannya positif ya. Tujuan kesini ngapain? Tujuan. Sebenarnya nih, aneh awal penasaran bekam. Bekam itu salah satu Sunnah Rasul. Kebetulan kalau bekam itu kan kita nggak ada kisi-kisi ya. Jadi kita sekalian aja tapi yuk. Sebelum tadi lu nggak next tahu ya. Di sini kawan-kawan, di sini ada Majelis Salim, ada Majelis Salim, Majelis Salim Hikmatul Ulum namanya. Dan di sini juga ada pengobatan alternatif. Alternatifnya apa aja? Seperti bekam, gurah, totok punggung, kemudian totok telur, medis dan non medis. Itu mah artiin sendiri aja dah. Nah, jadi kalau sahabat sakit nih nggak enak dikit, gue mistis orang nggak datangnya kemari dah. Manjirodam namanya. Manjirodam. Ada yang menyumbat, aliran yang menyumbat dia darah, setan, dedemit dan lain-lain. Jadi itu jadi penyakit gitu. Jadi penyakit, sahabat. Penyakit. Jadi kalau bertanya udah berapa lama sejak kapan nih ya? Kapan? Kami buka ini dari semenjak lulus pondok. Jadi gini, abah nih, bapak, emang udah lama ya, dari tahun di sini teh 98 kalau nggak salah. Nah bapak nih bagian ibarat non medisnya ya, non medisnya kayak hal-hal gaib lah, setan belek, setan kepret, kalau aku gitu. Maaf saat jam story kita nggak nyopas kata-katanya, emang lucu karena kita terinspirasi, kita fans kan ya. Jadi kalau bapak aneh kesini udah 98. Nah kalau aneh bukannya semenjak 2018. Nah di sini baru ada klinik tentang medisnya lah ya, tentang penyakit luarnya, asam urat, stroke, kolesterol, ginjal, macam-macam lah. Maka solusi terbaik semuanya bekam. Hijamah kalau bahasa hijamah bahasanya. Itu 2018 semenjak lulus tuh. Masih muda kan, ganteng, bersih, jomblo juga. Jomblo benar. Ada ya Apa lagi nih kan Ustaz? Agak ya bukan Ustaz Sebelah kaku. Oke, nanti kan gue mau dibekam. Nanti bisa dilihat bekam itu seperti apa ya. Boleh dijelaskan bekam itu apa aja? Ya, baik. Bekam itu dia yang pertama kita ketahui sunnah Rasul. Sunnah Rasul dan hadis-hadis tentang pengobatan bekam itu sudah jelas. Salah satunya solusi terbaik penyakit atau pengobatan itu ialah al-hijamah. Hadisnya artinya ya, al-hijamah itu bekam. Karena dalam hadis Rasul itu darah yang tidak mengalir kemudian membeku. Nah itu yang disebut dengan majrodam. Jadi yang menggumpal itu bisa menjadi penyakit ternyata. Nah solusi terbaiknya itu ditotok dan dibekam, diambil darah kotornya. Sudah banyak sih terus testimoninya. Nanti kita tampilkan di situ. Ada banyak. Nah terus bekam itu terbagi berapa nih? Ada macam. Berapa macam? Bekam ada dua macam. Yang pertama bekam basah, yang kedua bekam kering. Nah, kalau dia bekam basah ditusuk pakai jarum, bedanya. Kan kalau zaman Rasul itu belum ada namanya jarum. Maksudnya alat yang seperti biasa ya, entar kita lihat. Tapi kalau zaman Rasul itu pakai pisau atau silet. Pisau atau silet, dan juga nggak pakai alat kop yang seperti biasa, dia pakai tanduk. Nah, kalau zaman sekarang udah canggih, semakin kesini semakin modern. Pakai alat kop sama jarum pulpen. Nanti kita lihat.
Nanti juga ada rahasia-rahasia yang Anda kasih tahu. Nggak ada di tempat sini mas, semua boleh tahu kalian. Makanya subscribe dulu, subscribe. Ya tuh subscribe tuh kata Pak Ustadz tuh Subscribe subscribe. dulu. Kalau lo nonton nggak subscribe Nah, lah. siapa nama channelnya? Mas? Topik Bayan. Topik Bayan. Anda juga punya, jangan lupa. Catatan Abai. Ya. Kalau mau lihat-lihat. Dan lihatlah di situ. Skala kaku pengobatan KB. Tapi kalau yang buat sini gimana? Iya gini. Jadi saya perlu tekankan yang kesini nggak pernah ada namanya patok. Ingat, saya dari ini nggak pernah ada namanya patok harga. Jadi buat teman-teman yang kita punya klinik namanya klinik HM, klinik Hikmatul Ulum, datang ke sini demi Allah demi Rasulullah nggak ada patok. Ya, jadi kawan-kawan ngasih berapa aja itu karena Allah. Jangan sampai ada beban. Karena yang punya penyembuhan siapa? Allah. Yang nyembuhin siapa? Allah. Yang ngasih penyakit siapa? Allah. Jadi kita berserah kepada siapa? Allah. Gitu. Jadi gitu kawan-kawan ya. Dan juga kalau kawan-kawan kesini ingat jangan pakai calo, jangan pakai petunjuk jalan bahasanya. Kalau bahasa itu saya calo. Jadi saya demi Allah nggak ada namanya minta di WhatsApp minta sekian buat klinik, nggak ada kalau nggak ada. Itu kalau semoga Allah kasih hidayah. Colok hepret Bayan. Kira kaku. 1 jam Ustami ditunggu di sini kita ngopi sama-sama. 1 jam tuh. Punten 1 jam. Benang. Di Cikaret 1 jam Bogor. Kita hormat kalau datang ke sini. Ya, kita hajar sama setan milik di sini ya. Di sini langsung nama setan milik nih ya. Iya, Pak Ustadz. Pak Ustadz ya, setan milik. Banyak juga yang santet-santet tuh. Setelah kita berbincang-bincang tadi tentang hijamah bekam, kita kedatangan Bayu namanya. Bayu. Beliau ini nggak bisa bicara dan tidak mendengar, tapi beliau juga indigo, dia bisa melihat makhluk-makhluk astral. Dan beliau suka main kemari, suka main ke sini, dan beliau emang keseharian kadang main di sini bersama Ustadz atau Kang Abai ini. Kita akan berbincang-bincang dengan Bayu ini ya. Jadi nama dia ini Wahyu namanya. Wahyu. Tadi kita Bayu. Aduh. Wahyu. Dia ini keturunan ini Buceli. Bisa tahu Buceli? Bruce Lee. Bule cat sendiri. Bule cat sendiri. Tapi matanya juga bagus dulu. Ya, bule emang benar bule Buceli. Jadi teman saya nanti juga ada di konten saya. Teman saya anak kecilnya dulu indigo. Coba ini kenapa tangan kepotong? Dia gara-gara ngupas kelapa, ada yang lari di belakang, jadi ngupas kelapa, dia nengok belakang, tangannya kepotong tuh. Tangannya kepotong. Nah, yang di belakang ada lewat kayak apa ya? Lewatnya apa? Oh, rambut putih doang, kayak ini nggak ada yang nggak ada. Oh, berarti kayak semacam kuntilanak kayak gitu. Kayaknya indigo, dia bisa ngeliat setan. Saya mau nanya sama dia nih Kak. Apa nanya apa? Dia Muslim. Muslim. Oh, Muslim. Iya. Muslim. Oh, Islam. Bagaimana Islam? Walaupun dia bule kebarat-baratan. Jadi ini kawan-kawan, kita jangan sampai kalah sama beliau. Beliau ini, jadi waktu azan, beliau ini langsung datang ke masjid. Padahal kupingnya nggak bisa mendengar panggilan azan. Iya. Tapi dia ahli ibadah, ahli masjid. Aneh. Makanya kita jangan sampai kalah sama beliau. Jangan sampai kalah, kita malu lah. Beliau aja rajin sholat, nah kita enggak gitu ya. Ngaji kan di sini, iya. Kalau yang nggak sholat kepet lah ya.
Sholatin. Sholatin. Itu salah satu kelebihan dia itu, walaupun di kekurangannya tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara, kelebihan dia itu bisa melihat makhluk astral, dan azan pun dia tidak mendengar, tapi dia bisa tahu waktu sholat. Subscribe. Iya. Bisa jadi dia ini naruh alarm. Enggak dengar. Oh, alarmnya nggak dengar, ada getar-getaran. Ngomong la ilaha illallah. Tuh. Tuh. Ngomong gitu. Iya. Bisa. Jadi setiap kekurangan pasti ada kelebihan. Nah, gitu. Lu nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara, tapi hati lu bisa ngomong, bisa ngedengar. Ajib. Itu jadi teman-teman. Jangan pernah ngeremehin orang seperti dia. Hati-hati. Bisa dilakukan om. Pas kecil, lu kecil, dia ada keanehan di situ. Jadi aneh. Setiap dia ngeliat, tiba-tiba ada yang jalan, yang lewat tuh kecil, ngeliat ada yang lewat, terus kayak ada yang suka jahilin gitu, terus ada yang ganggu gitu pas kecilnya. Cuman sekarang kita tutup khawatir dia terberisik begini gitu, dan berisik. Pas gede mah gue tutup, jangan. Itu untuk kecil belum ditutup tuh. Belum. Dia ditutup. Udah sunat belum? Oh, udah. Udah sabar gitu. Ini maksudnya boleh bawaan apa boleh bikinan? Lahiran. Oh iya. Jadi kan Oh. akan ada kan orang Indonesia. Iya, orang Indonesia asli. Jadi orang Indonesia asli, bukan ada keturunan. Jadi pas lu lahir langsung kayak gini kan, putih. Iya, pas kecil. Pas awalnya udah putih. Tapi apa kegiatan sehari-hari apa kerja? Oh, terus sekarang kerjanya apa? Supir. Ya, dia kerjanya sekarang supir di. Jadi dia kerjanya sehari-hari ini supir. Enggak, supir apa ya? Buat kayak proyek-proyek kayak gitu. Proyek bikin rumah. Nah, beliau supirnya tuh aneh nggak coba? Orang nggak bisa ngomong, nggak bisa ngedenger. Kebalik, nggak bisa ngomong, nggak bisa ngedenger. Nah, itu tapi bisa nyupir. Padahal apa? Nggak bisa ngedenger. Kalau ada yang laksonin gimana? Ada spion. Nah, gitu. Tuh, jadi kalau misalnya dia berhenti mendadak, diklaksonin, lu omel-omelin juga dia malah ngaki. Cuma, jadi kalau lu nemu di jalan, ada yang lu klaksonin, tot gitu, gini berarti lu nih si abang Wahyu ini namanya, Bang Wahyu PDA-nya. Satu kelebihan dia ini bisa lihat hal gaib. Kedua, tadi dia bisa ngedengar panggilan azan walaupun kupingnya nggak bisa ngedengar. Yang kedua tuh. Yang ketiga, rajin ibadah, rajin sholatnya, rajin ngajinya, rajin dakwahnya, ya kan? Dulu ke peci, ke sarung, dia di masjid, ya kan, dakwah. Iya, di dakwah dia. Jadi kita itikaf di masjid selama 3 hari, dakwah gitu. Luar biasa semangat. Ngaji bisa deh? Bisa ngaji. Tuh buat lu nih, khususnya orang-orang Bogor, Jakarta tuh, Anda anak-anak usia 50 tahun nggak bisa ngaji tuh, malu lu. Ini aja 50 tahun anak-anak lu. Jadi lu dengerin dia ngomong la ilaha illallah. Ya, lu ngomong la ilaha illallah. Nah, satu artinya dulu 1, 2, 3. La ilaha illallah. Dia bisa dia teman-teman. Jadi saya ada cerita lucu juga pas puasa makan nggak boleh. Dibangunin sahur pakai mic coba. Ya, sahur. Bangunin sahur pakai mic coba. Luar biasa kan? Masya Allah, mantap tuh.
Ini bukan nama biasa ya Pak. Tahu. Jangan. Tuh. Bisa kan ngomong kan? Bisa. Jadi ini yang Allah berikan kepada dia. Walaupun dia punya kekurangan, di sisi lain dia punya kelebihan. Saya bukan barat muliain dia ya, karena dia juga nggak bisa dengar kataan kita. Ya gitu kemuliaannya. Bangunin sahur di musola, ya musola bangunin sahur. Coba luar biasa kan? Nah jangan lupa ini luar biasa. Ini apa ya, momen terpenting lah ya yang kita tidak bisa lewatkan. Jarang-jarang ketemu orang kayak begini. Jadi syaratnya apa? Harus subscribe, like, and share gitu. Oke, udah kita bincang-bincang dengan Bang Wahyu-nya. Oke, kita lihat bekam itu seperti apa. Yuk, mari. Nah, di sini itu ada barang-barang obat-obatan herbal dan juga ada obat tradisional. Nah, di sini ada minyak herbalnya, namanya minyak JNE. Ini buat segala macam penyakit. Cara penggunaannya cukup diminum ataupun dioles ini. Kemudian ini ada obat-obat herbal, ada obat-obat herbal, ada obat-obat herbal, banyaklah, ada gamat, laurik dan lain-lain. Kalau ini buat ngejahit, kita mulutnya yang songong dijahit. Kayak ini. Ada siwak, ada gunting. Ya, gunting ini buat gunting badan dah. Badannya gue gunting dah. Nah, terus di sini ada inian gurah. Ada obat tetes gurah buat gurah mata yang punya katarak, min, plus, silinder dan lain-lain. Bisa pakai obat ini. Dan juga di sini ada serbuk gurah. Namanya bisa dengan serai gonggung, ya. Terus juga di sini ada minyak wangi. Minyak wangi udah jelas lah. Nah, ini ya cincin-cincin sedikit punya kita. Ini buat darahnya. Oke, kita mulai sekarang. Jadi ini sangat nih, gua udah mau dibekam. Ini ada alatnya. Mau tahu kayak gimana? Kita lihat. Ini mah bercuci piring. Sebelum kita mulai, biasa kita berdoa sama Allah, karena yang ngasih kesembuhan ini Allah, yang ngasih penyakit Allah, yang ngasih solusi semuanya Allah. Maka kita serahkan semuanya sama Allah. Engkau tiduran dulu. Jadi ini sahabat pertama kalinya gue bekam nih. Jadi gue udah sering liat orang dibekam, nganterin orang bekam, tapi gue sendiri belum pernah dibekam. Makanya gue penasaran nih, pertama kali dibekam itu rasanya kayak gimana? Penasaran. Bismillahirrahmanirrahim. Tangannya gini aja, ya. Ini, Nah, ini oh ini, gini. begini. Nah, biar santai, biar relax. Nah, kita doa dulu sama Allah, karena yang punya kesembuhan Allah, yang punya solusi Allah, yang ngasih penyembuhan bukan saya hanya perantaranya saja, tapi kembalikan semuanya sama Allah. Oke, kita mulai. Nah, sebelum dibekam kita kendorin dulu urat-uratnya dikendorin. Ini pakai minyak apa? Minyaknya bebas, bisa minyak apa namanya, mustard oil ataupun cream mustard. Kemudian bisa juga apa tuh, minyak kelapa. Pokoknya yang buat dilicin. Bagus juga pakai ini GPU. Jadi setelah dilicin dia pakai penghangat. Ini bukan endorse ya. Tapi emang ini kebutuhan. Ya, bismillah. Nah, ini ada tanduk. Tanduk ini tanduk kebo. Tanduk kebo juga fungsinya dia buat gimana ya bahasanya ya? Biar lancarin peredaran darah, biar urat-uratnya ini enggak tegang. Biar juga dia yang
bekamnya rileks, pasiennya juga rileks, biar nggak ada ibarat apanya kaku, menepuk. Ini buat iniin angin-anginnya. Dia kalau yang ada penyakitnya biasanya dia langsung merah. Nah kita lihat, ya kan? Kalau mau di zoom boleh, kalau nggak juga nggak apa-apa. Ini merah ini. Nggak begitu, berarti yang aman. Udah kebo. Ini buat ngerelaxin aja teman-teman. Kalau ente main Bogor ada namanya markas terapi gak usah ini terapi dengan pandu kebo. Nah dia ada masalah bagian sini karena ini merah. Tuh lihat, ya kan? Pandu kebo. Kita relaxin dulu urat-uratnya biar nggak tegang, biar tidak kaget. Nah, dia ada sekitar di sini. Nah, nih begitu merah. Nah, teman-teman. Kita lihat merah sini. Ini saya tidak rahasiakan, tapi kalian bisa belajar cari di YouTube atau di buku-buku tentang titik-titik syaraf. Nah, ini kalau pengen lihat nih. Nah, ini salah satu titik-titik syarafnya. Kita dari uratnya. Kita lihat kayak gini, pakai tangan aja udah merah. Nah ini udah kelihatan tuh yang merahnya. Dia titik syarafnya yang kita ambil. Ini di walikatnya. Walikat atau biasa disebut dengan belikat kalau bahasa Kulon. Tahu dulu atur titiknya. Nanti dikhawatirkan salah titik bahaya juga. Jangan kalian bukan seperti saya. Maksudnya udah nonton video langsung ngebekam orang, jangan. Karena kita belum tahu titik-titik syarafnya yang harus kita tuju, yang harus kita tentukan. Semua ada ilmunya ya. Iya ada ilmunya. Nah, ini sertifikat bukan saya. Sertifikat bukan pengobatan alternatif, sertifikat murah. Oh, jangan coba-coba di rumah kalau yang nggak tahu nyoba. Bukannya sembuh ya, malah sakit kan. Jadi kalau kaku, Malah kaku. jelek ya, jangan ya. Jadi yang kentong rasa nih pas dikencot-kencot ini nih, rasanya tuh kayak ditarik-tarik, kayak dicubit.
Udah kena. Udah. Oke. Kita lihat belakangnya. Muntah nggak itu darah? Enggak. Kalau yang ada darah puyeng itu berarti apa tuh? Apa ya? Darah pacung puyeng apa gimana? Puyeng. Iya. Itu ada setan belek. Sembelek. Darah? Ini darah. Oh bisa ini ya tuh. Seser. Nanti mandinya jangan langsung ya, nanti pagi baru mandi. Masuk angin atau nggak? Iya, soalnya dia pori-porinya kan kebuka. Kena nggak? Ini gede doang nih. Yang di Hmm. setan tengahnya. Pegel dia, pegel apa gimana ya? Iya betul. Ini darah kotoran semua yang keluar ya? Iya. Yang benda. Yang suka nyumbat ya. Kena nggak? Memang ada. Ya pisahin dah darahnya dah. Ya. Kalau mau jadi hijama alim bekam, yang pertama harus kuat darah, yang ketiga harus kuat belatung. Kamu juga Ada. Oh, ada pernah ada orang. Iya. Yang keempat harus kuat nanah. Pernah ada orang ada namanya? Ada. Iya betul. itu punya kenapa tuh kalau udah keluar? Itu jantung. Jantung. Oh, jantung kalau belatung? Jantung dari apa? Ya ada dua sisi, ada yang dari santet, ada yang dari ini. Astagfirullahaladzim. Oh, kalau santet di bekam mau Oh bentuk. iya, belatung. Hidup lagi. Pernah nemuin Apa? Pernah? itu? Ada Jantung di sini dia satu. Jantung sama apa jantung lagi? Belatung. Belatung sama Nanah nanas itu. di sini. Oh, pulsa ya. Yang sering itu kali ya. Memang titik-titik apa ya ibarat? Titik-titik saraf dia setan bersembunyi di sini, di jantung. Jangan tidur telanjang dulu ya, apalagi di ubin. Pari-parinya ntar kalau pari-parinya udah ketutup silakan. Bahaya langsung. Gak teman saya habis dikorok langsung mandi. Wow, itu sama tuh. Yang Oh, siapa? dikrok langsung mandi. Langsung. langsung. kencang. Iya, pasti itu karena pari-pari kebuka. Sama kayak ini dibekam. Nah. Bekam ya, nggak boleh langsung mandi, nanti langsung stroke. Nggak bisa gerak sama kali. Ini video. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke sahabat, tadi itulah kegiatan saya di majelis Ustadz Abai ini. Sudah dibekam dan kita sudah ngobrol banyak. Untuk Kang Ustadz Abai, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.